Kaki Hmm. gohang. Oh, susah ya Nama gue gue kaki gohang. nyebutnya. Itu jadi makanan sehari-hari di situ itu tuh. Biasanya Mayoritas ya gitu bisa makan itu. dibilang kesehariannya makan begitu juga iya. Tapi Hmm. biasanya sarapan sih. Sarapan Oh, begitu. sarapan lebih ke situ ya. Iya. Karena emang Oh, mayoritas terus di sini makan nasi semua. jadi di sana juga makan nasi, guys. Jadi bukan Uh, ya. yang lain. Terus ada lagi nih, bisa bahasa Jepang juga dong. Ya, coba dikit-dikit ngomong pakai bahasa Oh, Jepang. mochirong nihongo dekiru yo. Aduh, apa itu? Coba terjemahin. Aduh, saya mah tidak paham itu. Saya mah aing Hmm? teu ngerti. Mas, artinya tadi itu tentu saja bisa dong. Hmm. Oh, Hmm. jadi kali ini dulu top top global bahasa Jepang di sekolahku tuh. Dia tuh jago banget. Jadi aku kalau Ya. belajar nulis katakana, hiragana, kanji, kekari itu waktu itu eh kosakatanya pokoknya banyak lah belajar ke kakak. Terus tiba-tiba kerja di Jepang ya terkaget-kaget saya apalagi udah lama gak ketemu kan itu. Hmm. Nah, terus ada yang nanya lagi nih dari wu.landari. Hmm. Kak, makanan terenak di Jepang itu apa aja, Kak? Nah, gitu. Kalau untuk saya sendiri ya, Hmm. saya suka makanan yang namanya gyudon. Gyudong. Hah? Gyudon. Gidong? Apaan tuh? Gyudon. Gyudon itu ya, itu daging sapi yang dimasak itu, terus ditaruh di satu mangkuk, di bawahnya ada nasi, terus di atasnya langsung ditaburi banyak daging sapi yang banyak. Wah, Tujuannya apa saya juga kurang tahu, tapi itu rasanya enak banget. Kalau nggak enak salah itu. di Indonesia pun ada ya. Ya, kayak, Mungkin mungkin teman-teman di sana tahu restoran Yoshinoya. oh yang kayak gitu-gitu kan? Mungkin kurang Ya, lebih kayak gitu kan? kurang lebih begitu. Jadi Nah, jadi makanan di Jepang juga sekarang kan udah ada di Indonesia gitu, jadi bisa benar. dimakan. Tapi mungkin Jadi biar hmm, biar lebih ini lagi makannya langsung di Jepang. betul Feel-nya sekali. lebih dapat lagi. Rasanya pilih dapat Itu dari lebih enak dong di Jepang. ngerasain sushi yang Terus ada di Indonesia sama di Jepang pun ya sebenarnya Jepang juga belum merasain sih ya. Cuman baru belum ngerasain. tapi waktu itu pernah ngerasain satu sushi dijual di supermarket gitu. Emang Nah, ya iya, nggak tahu juga sih ya, bukan sushi-sushi yang di restoran gitu. Rasanya beda ya, lebih fresh beda. aja. Hmm, Oh, lebih fresh di Jepang gitu. iya. Oh, mungkin karena diambil langsung dari dagangan, dari bahan-bahannya gitu. Jadi dipotong langsung dibikin gitu kan. Hmm. Saya juga nggak ngerti sih gimana cara pembuatan di Indonesia sama di Jepang itu sama apa beda, gak ngerti. Jadi mungkin Hmm. yang udah berpengalaman lebih tahu. Terus ada pertanyaan lagi nih. Biaya makan di Hmm. Jepang sehari bisa berapa? Wow, tergantung ya. Kalau misalkan kita beli terus, itu satu hari ya, 3 kali makan, belum sama jajan-jajan, mungkin bisa sampai rupiahnya ya. Kalau saya sendiri, itu Ya, ya 500.000, 500.000. lima Kalau ratus saya, ribu sehari. sehari. Kalau Hmm, dirupiahin ya. Kalau untuk di berarti, Jepangin, sekitar 5.000 yen. oh, tapi wajar sih kan kebutuhan ekonomi di sana juga kan lebih gede. Nilai mata uang di sana kan lebih gede daripada di kita ya. Benar. Betul betul. Jadi wajar. Jadi 500 ribu di kita, 5.000 yen di dia. Biasanya itu makan apa aja sih? Itu tuh buat makan siang, malam, siang, pagi, siang, malam gitu. Pagi, siang, malam. Kalau saya Udah biasanya termasuk jajan. jajan, iya udah termasuk jajan itu, 5.000. Hmm, jadi lima Tapi ratus kalau ribu tuh masak udah. sendiri justru lebih murah. Saya cuman kalau masak sendiri, misalkan hari Minggu lah gitu. Saya masak sendiri untuk pagi, siang, dan malam itu paling untuk jajan doang lah. Habis ya nggak nyampe 1.000 yen, itu paling sekitar 100.000, 200 ribuan kurang.
segitu aja. Berarti Memang ya kurang lebih segitu lah. Emang sih kalau rada besar. iya, Cuman apa yang kita dapat juga sebanding lah gitu. iya, Jadi terutama pengalaman gimana? juga. Bedanya di Jepang sama di Indonesia tuh gimana Kak? Kenapa, Dim? Sorry, nggak Bedanya kedengeran. hidup di Jepang sama di Indo tuh gimana? Yang pasti saya merasakan cuacanya yang beda ya. Iya. Ya Karena di Indo kan ya cuma dua. kita kan orang tropis ya. Iya, Jadi eh, pertama-tama saya benar-benar kaget, kaget banget iya. sama Pasti ya, ya. cuacanya. Dari dinginnya kelewat dingin, dari Ya. panas kelewat panas. Makanya jadi Hmm, maaf ya tadi agak nih, berisik. terus ada juga nih pertanyaan buat, oh, udah punya pacar belum katanya? Aduh, Moshiwake nai desu. Ima wa Oh, tuh inakatta bahasa desu. Jepangnya keluar. Ya, itu apa? Saya mah bisa bahasa Sunda. Waduh, jangan merendah lah di bahasa Sunda. Saya ini. mah. Tapi di sana sama orang Indo juga. Ya, bener. Tadi mungkin agak berisik-berisik gitu teman-teman senpai-senpai saya. Oh, senpai, senpai, Onichan, gitu nanti. Konnichiwa. Ini satu lagi datang. Senpai. Halo. Senpai, Onichan, gitu. Raffi Ahmad KW. Namanya Senpai Bayu. Dari mana Senpai? Dari Medan. Eh, Kak Dimas suka Jepangan ya? Suka sih, suka. Soalnya unik gitu. Aku sukanya yang unik-unik. Yang menurut Kayak di aku kamar ini aneh, pun unik. aku suka. Kak Loli impression, aduh, coba Kak Loli impression kata, ya Allah. Lol impression. Ya ada wah. Oh, Kalian aneh ini. channel guys. Kidesu. Hmm, ini pertanyaan penting buat para pendengar kita nih. Hmm. Bagaimana caranya bisa kerja di Jepang? Mungkin semacam Oh. langkah-langkah kakak dari awal banget sampai bisa menginjakan kaki di Hmm. Jepang, kerja di Jepang itu. Gimana? Kalau saya sendiri ikut jalur negeri ya, Ya. itu namanya IM Japan tuh. Jadi itu kayak satu institusi dari bisa bilang itu untuk menghandle yang siapa yang mau magang di Jepang gitu Mm-mm. lewati pelatihan-pelatihan gitu Oke. ya bekerja Itu sama tuh dengan proses Disnaker. masih di Indo ya? Itu prosesnya masih di Indo, jadi emang kita Hmm. pelatihannya ada banyak. Pertama dari pelatihan di Indonesianya itu ada dua pelatihan. Pertama pelatihan daerah, pelatihan pusat ya. Lalu habis itu setelah di Jepang pun kita masih ada pelatihan selama 1 bulan. Di Jepang juga masih pelatihan lagi. Ya, kalau lewat program yang saya ikutin itu IM Jepang Wah, bekerjasama keren dengan aja. Disnaker. Hmm, Tapi memang banyak sih jalan apa jalur-jalur menuju ke Jepang gitu berbasis iya. magang. Kan ada Baik pepatah dari mengatakan banyak jalan menuju Roma gitu. benar. Bener. Itu kan istilahnya gitu. Yang mau masuk ke ini. Terus, Roma sama Jepang jauh, John. mana lagi ya? Ini Mungkin, banyak pertanyaan aku bingung Dim. iya Ini banyak baru nih. pertama kali. Kita pilih. Oh, ini awal pengalaman saat pertama kali ke Jepang. Pengalaman pertama pas menginjakan kaki pasti seneng dong. Terus apa lagi tuh? Dingin. Hah? Dingin. Emang Dingin. waktu nyampe ke Jepang Karena musim dingin? ya waktu itu saya bulan 1 ya, Januari. Itu datang ke Hmm. Jepang. Waktu mau masuk pelatihan tahap terakhir di Jepang. Sama turun dari bandara saya pikirnya, wah sedingin apa sih Jepang gitu kan. Pas keluar bandara, wow, Hmm. wow dinginnya. Wah, Ternyata. berarti di Jepang tuh ada 4 musim kan ya? Dari musim 4 musim. dingin, musim semi, musim musim panas, Hujan.
Musim panas, musim hujan. Ya, musim panas. Gugur ya? Terus habis itu musim gugur. Di situ ya balik lagi. Ya. Pokoknya seperti itu pengalaman pertama kali itu kedinginan waktu sampai ke Jepang. Soalnya waktu itu bulan Januari, kebetulan musim dingin. Oke, pemirsa. Terus ada pertanyaan lagi masuk nih. Tadi kan sempat bilang, kadang-kadang masak sendiri kan ya di rumah di situ. Nah, Biasanya masak apa sih yang dimasak gitu? Apakah masakan Indo atau masakan Jepang? saya lebih sering masak masakan Indonesia. Apa Jelas. tuh? Seperti sayur lodeh kah atau apa? Oh, yang simpel-simpel sih, kayak tempe goreng, terus Oh, tahu goreng, kadang nyambel juga, air aduh. asam. Tapi Hmm? di kalau gak salah eh, orang Jepang tuh gak suka pedes ya? Bener, bener. Itu Jadi ada salah satu orang perusahaan juga waktu itu nyicipin makanan buatan saya. Padahal sebenarnya wow. nggak pedes-pedes amat, Terus tapi dia dia nggak bilang apa? Pedes, pedes pedes banget. banget. Eh, Wah, yang bener. berarti benar guys, Jadi, dugaan. Banyak kan yang bilang kalau orang Jepang itu katanya bukan gak suka pedas, nggak kuat pedas ya. benar. Dibilangnya tuh bukan gak suka. Tapi Mereka makan. ada beberapa Ada juga. orang Jepang juga yang suka pedes ada. Tapi memang level pedesnya orang Indonesia sama level pedesnya orang Jepang itu Beda. beda, beda. Iya, kan kalau kita masih hari-hari makannya seblak, Hmm, sambal goang. Terus wah, keren. Ini pengalaman-pengalaman di Jepang. Beda waktu jam di Jepang ke Indonesia 2 jam. Iya, betul nggak? betul. Betul. Jadi di Jepang tuh lebih cepat daripada di Indonesia ya. 2 jam lebih Sekarang cepat. aku tebak di Jepang jam 10 lewat 5. Betul. Jago banget aku. Aku Iyalah, keturunan beda 2 jam. dukun. Asik. Oh, di situ suka makan sayur gak? Kenapa? Suka makan sayur gak? Mungkin Oh, kalau Kak Ari suka ya. Cuman kadang kalau orang-orang asli situ. kalau di sini ya semua rata-rata makanannya sayur itu melimpah ya. Oh, sayur Kayak itu yang melimpah. aku bilang gyudong pun itu pasti di dalamnya itu ada sayur-sayuran gitu, entah itu dari daun bawangnya sampai banyak banget itu kan ada, terus habis itu dari kayak sawi-sawi gitu banyak. Kayak tadi juga ada orang perusahaan lagi bikin nabe tadi. Itu isinya Iya. sayuran semua. Gimana? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran Waduh, semua. keren. Dari Jadi ternyata di Jepang tuh sayur melimpah, guys. Mereka juga makan sayur. Tapi Kak, nih katanya hmm, di Jepang tuh ikannya tuh maksudnya bukan sembarangan nanem teh. Di selokan-selokan tuh banyak ikan bagus-bagus ya. itu bisa dibilang nggak sebegitunya juga. Karena Oh, memang di maksudnya? sini selokan yang biasa-biasa aja pun ya lebih banyak gitu. Oh, Mungkin ada yang juga ya. ada ya mungkin orang yang tadi siapa yang lihat itu dari Google gitu kan. Ya. Itu cuma di satu tempat doang gitu. Tapi kalau dilihat di Oh, setiap sini ya sama aja, nggak beda sama aja. jauh. Berarti enggak setiap selokan tuh ada ikan bagusnya ya. Enggak. Bahkan mungkin So, kadang ada sampah 2 atau 3 gitu. Tiba-tiba lewat aja. keren. Ternyata di Jepang juga nggak semua selokannya ada ikannya sih. Sama di Indonesia juga gitu. Iya. Bayu sama terus Kak, Ya, kan kau udah berapa? 1 atau 2 tahun apa 1 tahun di Jepang? udah baru 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Mau Udah jalan 1 tahun tinggal. 2 tahun. Mau jalan 2 tahun kan ya di Jepang itu selama itu kangen gak sih sama keluarga, sama negara, sama keluarga di rumah, sama daerah sendiri gitu? Jelas Kangen nggak? kangen banget ini. Gimana ya?
memang awal-awalnya pertama saya datang ke Jepang itu ya seneng gitu kan, akhirnya bisa datang ke sini gitu kan, bisa ngerasain kehidupan di Jepang itu seperti apa gitu kan. Tapi lambat Hmm. laun ke sana gitu, kayak aku rindu Indonesia. Oh, Aku rindu pasti keluarga. soalnya tanah kelahiran, keluarga Bener. juga di Indonesia kan gitu. Nih, ada pertanyaan melintas. Kari tahu natto gak? Nato? Hmm. Tahu? Pernah makan? Tahu. Pernah makan natto? Sebenarnya belum pernah sih, cuman Belum pernah. ngelihatnya itu kok gitu ya bentuknya. Kalau gak salah Jadi natto tuh yang itu lengket-lengket itu kedelai. gak sih? Iya, dari kedelai itu. Oh, belum pernah. Rasanya Jadi pun nggak tahu, soalnya bentuknya udah nggak mau. lengket gitu kan. Sebenarnya aku Iya. tahu natto tuh nonton ini sih, nonton anime ada natto gitu. Hmm. Cuman nyobain belum. Tapi mungkin kari juga belum kan? Belum. Belum tuh. Kan Jadi memang guys, ada kari. beberapa makanan Jepang yang belum dimakan gitu kan. Hmm. Jadi kari tuh di Jepang tuh bukan semata-mata buat jalan-jalan, rekreasi, refreshing, tapi kari di sana tuh kerja. Jadi ya kalau mungkin waktu luang, hari libur, kari baru jalan-jalan gitu guys. Benar. Buat nyari-nyari, ya buat malam mingguan di Jepang seru gak? Wow, seru dong. Seru, rame ya? Soalnya memang banyak tempat-tempat menarik gitu ya. Tapi memang Oh, karena sekarang lagi corona gitu kan, susah ya buat nyari tempat bagus gitu. Kadang suka ada hmm. yang boleh masuk lah, apalah gitulah. Kayak lagi corona atau gimana. Oh Kan dari soalnya kan nggak lagi kayak boleh. gini ya. Mm-mm. Tapi kalau lagi nggak corona, lagi emang Hmm. luar biasa kalau buat jalan-jalan mah. Gitu. Iya, bapaknya ya. Oh iya kan nih enggak deh. Iya. Ya kita tunggu lagi nih pertanyaannya. Jadi jelasin itu siapa. Jadi ini tuh namanya Kari namanya apa sih nama lengkapnya? Ari Sugianto, Sugiono. Ari cover di sini. Hari koper. Kak Wah, Poy, kalau untuk nama panjang masa lupa sih Dim. mau. Jadi guys, ini aku jelasin sedikit tentang Kari ini. Dia dulu kakak kelas aku, namanya Kari. Dia tuh ketua apa tuh namanya? Organisasi namanya Japan Club. Jadi aku tuh masuk ke organisasi itu banyak rame-rame dan ketuanya Kari. Ada ketua sebelumnya. Nah, Kari itu termasuk ketua dari organisasi itu. Jadi dia tuh orangnya tuh cerdas, aktif, sama asik orangnya. Ya, kebab aja kebab. Sosis 2. Jadi Kari itu ya, yup, itu asik orangnya. Kalau diajak ngobrol juga nyambung gitu. Nah, terus sekarang kebetulan Kari juga waktu itu bilang kan mau kerja di Jepang, ya kirain bercanda kan waktu itu tuh. Ternyata ikut testing sana sini 6,5 tahun waktu itu ya kak. Setengah Iya, tahun kakak ikut nggak tahu. tes di mana tau, di Kuningan apa di mana lupa aku. Nah terus gak lama dari habis setengah tahun berangkat ke Jepang. Aku nge-WA kan, kok udah di Jepang gimana? Wah, udah terakhir ketemu tuh itu waktu di sekolahan kalau nggak salah, lagi organisasi juga. Jadi Kalau nggak Kari salah itu pas itu ya, terakhir banget itu waktu itu ngajar sekali juga waktu itu ya. Sekali iya dong. itu Habis itu selesai itu terakhir terakhir kita kalinya. ketemu. Habis itu Kari berangkat ke Jepang dan sudah 1 tahun mau jalan 2 tahun. Nah, belum kangen sama negara, kangen sama keluarga pastinya dong. Ya, Terus gimana ya? Kalau kangen keluarga udah pasti kangen banget. pasti dong. Jangankan yang beda negara saja, yang beda daerah kangen. Iya. Terus ya begitu aja sih perkenalan singkat dari saya mah. Cuman ayo
lanjut yang mau nanya-nanya lagi seputar kehidupan di Jepang gimana sih? Gitu kan. Ya, silakan. Aduh, bentar. Minum dulu saya, haus. Silakan minum dulu ini. Ini kita anggap aja. Siap, Itu lagi di mana, Dim? lagi di studio. Oh, studio. Ramai di sini. Ramai ya. Jadi anggap aja ini kita lagi break dulu Oke. sambil nungguin pertanyaan-pertanyaan. Coba, Dim. Aku bingung kali. Tapi ini Di mana tahu kamu Ini kok kayak lagi live di acara besar-besaran gitu. ini jarang-jarang kalau live IG tapi gini apa? Kayak wawancara. kayak gue jadi bintang tamu lu ya, Dim. Di mana sih kemarin street boba boleh ketemu? Banyak Kes aja ya. pertanyaannya. Siap. Tapi kok bingung ini ya. Ini akhirnya sampai mana Kita- ini? Ini kita alhamdulillah yang nonton 700, alhamdulillah. Mereka ini penasaran dengan gimana sih kehidupan di Jepang. Oke, kembali lagi bersama saya Dimas Ahmad dan Kak Ari di acara live bareng. Apa tadi? Aduh, yang mana tadi ya? Oh, ada nih. Di Jepang itu orang-orangnya gimana sih Kak? Baik-baik kah atau gimana? Cuek atau gimana? Instagramnya share di JP. Kalau di Jepang orang-orangnya kalau menurut saya yang ramah pun ada, yang cuek pun ada. Gitu. Yang ramah ada, Gimana ya? yang cuek ada. Jadi ya normal aja gitu manusiawi, soalnya kan ya dimanapun ada orang baik, ada orang yang cuek, ya bodo amat gitu, yang ya istilahnya kan manusia tuh berbeda-beda. Apa ini Kak, ada pertanyaan kangen aku gak katanya? Siapa tuh? Ada nih. Nih Kak dari Firda.ayu, manis banget Kak Ari katanya. Arigato. Arigato. Kak di Jepang lagi musim salju kah? Kayak gitu. Oh, betul sekali. Oh kebetulan Tapi Kak Ari sayangnya ini udah malam. jadi gak kelihatan ya.